Halo, baru habis olahraga tadi ya di rec center tuh. Kalau dengar suara bebek tuh, suara bebek yang bermigrasi di musim dingin, keren banget sih. Jadi hari ini tadi saya ketemu dengan mentor saya, dosen saya, Hal Goldstein. Cerita banyak banget, ilmunya banyak banget, gila. Pokoknya dia bener-bener orang yang udah start bisnis buku, majalah, iPhone Live from scratch ya, dari nol banget. Dan sekarang ya bukunya udah ada di seluruh dunia sih. Jadi kalau misalnya nanti anda, kok agak miring, kalau misalnya anda kayak eh, ke toko buku tapi yang bahasa Inggris ya, kayak Books and Beyond, kayak Periplus tuh ada kok iPhone Live. Nah itu dia foundernya. Nah cuman bisnisnya udah dijual sekarang. Jadi dia dijual ke ada kayak tiga muridnya dia dikasih bisnisnya, jebret, dapat 75% saham. Jadi sekarang ada mereka berempat, si Hal sama tiga orang muridnya, masing-masing punya 25%, kayak gitu. Masing-masing punya 25%. Si Halnya nggak usah ngapa-ngapain lagi, udah pensiun. Sekarang si murid-muridnya ini yang running bisnisnya. Dan sekarang udah keren banget sih, kayak mereka udah punya digital produk juga. Mereka, iPhone Live-nya masih tetap ada, tapi sekarang juga main ke digital produk. Ini dingin banget ya BTW ya. Ini kayak ini salju semua, men, ini es semua. Dan lihat nih, lihat ya, cek ya. Ini namanya black ice. Ini licin banget. Biasanya orang kepleset tuh di sini. Ini kepleset nih, seret. Kalau misalnya yang salju-salju gitu segala apa, cuman black ice yang bahaya. Jadi kalau misalnya kita lihat ya video-video misalnya lagi di es orang kepleset tuh gara-gara black ice. Mobil tabrakan, melintir gitu ya, kayak nggak bisa ngerem tuh gara-gara black ice. Tuh bahaya banget. Jadi kenapa jalanan-jalanan tuh kayak dingin banget. Jalanan tuh kayak dicairin esnya karena menghindari yang namanya black ice yang bahaya, yang bikin jatuh. Nah, jadi balik lagi ya ke cerita si iPhone Live ini. Jadi si iPhone Live ini mulainya dari simple banget. Jadi si Hal itu dia punya passion. Oh, kalau kalian nggak tahu siapa Hal Goldstein, lihat di video saya yang sebelumnya atau lihat di description video ini. Saya jelaskan dia siapa. Jadi dia itu memang suka sama teknologi nih. Saya lagi jalan di Black Ice, harus hati-hati banget. Jalan di Black Ice harus hati-hati banget. Kalau nggak kepleset. Nah, jadi dia tuh emang sangat suka teknologi. Dan dia emang passionnya di sana. Dan dia juga suka sharing, dia suka ngajar. Akhirnya dia padukan skillnya, padukan passionnya dia jadi dalam bentuk majalah, dalam bentuk buku tertulis gitu loh. Jadi kayak dia ngajarin gimana caranya ngoprek gadget. Itu semuanya diajarin dalam bentuk buku dan tuh dia jual. Dan ternyata waktu dia mulai itu kayak dia nggak pakai market research, nggak pakai apa, dia hajar aja. Dia kirim ke, dulu masih ngepost kayak kirim surat gitu ya. Dia kirim surat ke mailing listnya dia, ke banyak rumah. Dia kirim, jadi kalau yang berminat bayar berapa dolar gitu ya, akan dapat selama sebulan setiap hari kayak gitu, atau selama setahun sebulan sekali kalau nggak salah. Nah, kalau dia cerita waktu itu dari 2000 apa mailing listnya dia yang dia punya, yang dia dapat, dia sebar, dia kirimin surat, itu tuh kayak 20% responnya. Jadi dia kayak dapat 400-an amplop, dalamnya ada duitnya yang mengatakan saya mau langganan. That's how he started gitu loh. Itu caranya dia mulai bisnisnya dia. Jadi orang kayak dia itu kayak mulai bisnis dari ide, dari dia sukanya apa, dan dia berpikir gimana cara make money-nya, dan dia execute aja gitu loh. Dan dia pernah bilang sama saya gini, kalau dulu saya ngelakuin market research, di mana market research itu selalu bilang response rate itu 1% udah bagus. Jadi kalau misalnya dia kirim 2000, 20 udah bagus, dia nggak akan mulai gitu loh. Karena kalau 20 responnya ya dia nggak akan profit lah, dikit banget. Tapi karena dia nggak market research, dia hajar aja. Ternyata responnya 400. Dari sanalah dia grow, dia mulai dulu masih majalah HP kalau nggak salah, HP, Hewlett and Packard. Sekarang udah masuk ke iPhone Live kayak gitu. Itu sih awalnya. Jadi kalau misalnya kita mau start bisnis, yang penting adalah just start anyway gitu loh. Jadi start aja, mulai aja, nggak usah kebanyakan mikir deh. Saya termasuk orang yang nggak suka mikir juga sih. Bisnis mulai aja, kita produknya apa, jual aja dulu, test market. Nggak usah pakai market research, nggak usah pakai bikin proposal, bikin SWOT analisis, nggak usah lah. Tes aja, hajar aja. Marketnya suka, marketnya beli, grow, tumbuhin, fokusin.
Kalau enggak ya udah next, selesai. Jadi no hard feeling, nggak usah inilah, nggak usah kebanyakan mikir ya, akhirnya malah nggak mulai-mulai. Nah ini biasanya nih kalau misalnya kita alumni sekolah bisnis gitu ya, eh bisnis analis, oh iya analisnya banyak banget sehingga malah nggak jadi mulai-mulai. Nah mulai-mulai ya akhirnya kita jadi bilang wah bisnis susah ya, bukan susah, nggak, karena banyak yang nggak mulai gitu loh, sayang banget. Padahal kalau bisa kita mulai, chance-nya 50-50, berhasil enggak ya enggak, ya udah sih 50-50 gitu loh. Tapi kalau kita nggak mulai-mulai ya 100% pasti loss, pasti kalah. BTW, jeng ini student centernya keren banget sih. Jadi ada dining hall, dalamnya ada macam-macam hallnya lah, ada kayak tempat kayak amphitheater juga ada, seru banget sih. Oke, jadi apa yang saya pelajari dari seorang mentor saya yang tadi saya ketemu itu suatu hal yang sangat-sangat inspiring banget. Dan ini udah saya pelajarin waktu ketika saya masih kuliah di sini gitu loh, di tahun 2013 2014 saya kuliah di sini. Saya ngambil kelasnya beliau dan hasilnya ya benar-benar ngerubah mindset banget sih. Dan entrepreneur itu adalah tentang mindset sebetulnya, dan eksekusi mah mindset. Kalau udah bener, eksekusinya bener, maka ya tinggal tunggu waktu ya. Saya nggak bilang pasti bener sih, cuman tinggal tunggu waktu sampai Anda ketemu dengan yang tepat, maka hasilnya akan sangat luar biasa. Ini keren banget sih, cakep banget. Oke, itu aja yang mau saya share dalam video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Jadi saya akan selalu berusaha apa yang saya dapatkan gitu ya, ilmu-ilmu atau insight-insight baru yang saya dapat, saya akan share dengan Anda. Ini dingin banget, ini minus 10 kalau nggak salah suhunya, minus 10. Nggak pakai sarung tangan, it's very dangerous. Danger banget sih. Oke, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Jangan lupa di like videonya, share video ini, dan Anda like videonya kalau Anda rasa bermanfaat. Oke, thank you, sampai ketemu lagi di video berikutnya.